henti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Aji Ridho Pangestu, dimana kali ini kita akan mempelajari praktikum 5. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke praktikum 5, kita akan coba latihan terlebih dahulu untuk di praktikum 4, dimana ada beberapa hal yang mungkin belum kita bahas gitu ya. Kita akan coba latihan untuk praktikum 4. Oke, diantaranya untuk model if else gitu ya, ataupun nanti model switch case. Oke, baik, kita cari contoh soalnya terlebih dahulu. Oke, di praktikum 4 ini kemarin kita sudah belajar yaitu membuat array, kemudian membuat looping ya kan. Terus ada logika dan juga membuat grafik. Nah, kita coba cari latihan gitu ya. Oke, kita akan coba latihan membuat if else gitu ya, if else di dalam switch case gitu. Misal ada contoh seperti ini ya. Kita buka editornya terlebih dahulu. Oke, kita buka MATLAB-nya. Kita buat new script. Baik. Misal ada soal seperti ini ya. Misal diketahui ada 2 pilihan atau 3 pilihan gitu ya. Terus dulu ada pilihan 1, di pilihan 2, pilihan 3. Di sini ada 3 pilihan. Nah, di pilihan pertama, oke. Misal di sini kita ambil kasus apa ya? Kita ngambil kasus peralatan tulis gitu ya. Dalam kasus alat tulis. Oke, nanti misal pilihan 1 itu paket jumbo gitu ya namanya. Nanti untuk pilihan 2 itu adalah paket oke gitu ya. Kemudian pilihan ketiga adalah paket hemat. Oke. Untuk paket jumbo nanti ada pilihan-pilihannya lagi gitu ya. Oke. Misal untuk paket jumbo seperti ini nanti isinya adalah berupa buku tulis ya. Yang kedua nanti ada pena gitu ya. Misal penanya pena X gitu ya. Kita pena X, kemudian nanti ada pilihannya lagi, ada kotak pensil gitu ya. Nanti ada lagi isinya misal tas gitu ya. Dan yang terakhir nanti pilihannya misal ada apa lagi? Misal
cat warna gitu ya. Oke. Oke, kita buat terlebih dahulu. Oke. Mungkin ada pilihan seperti ini gitu ya. Oke, untuk buku tulis nanti kita buat harganya gitu ya. Misal untuk harganya satunya 5.000 gitu ya. Pena misal satunya 6.000 gitu ya. Kotak pensil 15 atau 20 gitu saja. Tasnya 50. Cat warnanya misal 30. Oke. Oke, nanti untuk pilihan satu ada penawaran seperti ini. Bila harganya di atas 10 juta gitu, nanti diskon 30% dan mendapatkan 2 buah dari masing-masing komponen. Oke. Berarti nanti dapat bonus buku tulis 2, pena 2, tas 2 gitu ya. Nanti opsi kedua adalah bila harganya itu dari 5 gitu ya, dari 7 gitu ya, sampai 10 juta nanti diskon 15% dan bonus gitu ya, ditambah 1 buah dari masing-masing komponen. Oke, untuk pilihan yang kedua adalah semua yang di atas ya, kecuali tas gitu ya. Semua kecuali tas. Oke, paket oke. Nanti ada kondisional di mana bila harga di atas 7 juta itu ya, nanti diskon 20% gitu ya, dan 1 buah dari masing-masing komponen. Opsional kedua, bila harga dari 5 sampai 7 juta nanti hanya dapat diskon 10%. Oke. Kemudian bila harga 3 sampai 5 juta maka nanti hanya dapat 1 buah tas gitu ya, dan kotak pensil 1 lusin. Oke. Yes. Oke, gini ya. Oke. Untuk pilihan yang paket hemat adalah nanti semua di atas kecuali tas dan cat warna. Oke, ini nanti untuk harga, bila harga di atas, oke, harga total ya, nanti bila harga total di atas 5 juta maka semua barang dapat kupon 10.000.
Oke, berarti misal kalau di atas 5 juta itu ya, semua barang dapat kupon, taruh kecil ya, dapat kupon 100.000 gitu. Berarti nanti buku tulis dikurang 100.000, pena harganya dikurang 100.000, semuanya dikurang 100.000. Oke. Baik, langsung saja kita buat programnya ya. Programnya bagaimana ini? Oke. Berarti di sini kita buat Sweetcast terlebih dahulu ya. Sebelumnya kita clear dulu, clear all gitu ya. CLC. Oke. Pertama kita buat pilihan-pilihannya gitu ya. Kita buat display gitu ya. Semua ini nanti di copy. Oke, kita buat display dulu. Oke, seperti ini. Misal ini merupakan bazar alat tulis toko kuning ya, toko kuning. Oke, kita rapikan. Oke, kalau sudah kita pastein tadi, kita buat ini ya. Kita buat display daftar barang ya. Daftar barangnya adalah seperti ini. Nah, ini kita display saja, display ya. Kita buat display untuk semuanya. Sehingga nanti akan tampil di command window. Oke, seperti ini. Oke, baik. Kemudian kita akan buat pilihan ya. Pilihan apa namanya? Pilihan diskonnya gitu ya. Kita buat display pilihan paket diskon. Dimana itu ada 3 tadi ya. Oke, yang pertama adalah paket apa tadi? Pertama tadi paket jumbo. Nomor 1 itu paket jumbo. Gimana yang berlaku apa? Nah, ini kita copy saja ini ya. Tadi kita copy. Oke. Pertama, bila harga di atas 10 juta nanti akan diskon 30% dan dapat 2 buah dari masing-masing komponen atau dari masing-masing barang gitu ya. Dari masing-masing barang. Yang kedua adalah bila nanti harganya 7 sampai 10 juta diskon 15%. Terus bagaimana kalau di bawah 7 juta gitu ya. Oh ya, ini belum kita buat ya. Misal nanti bila harga di bawah 7 juta gitu ya, yang nggak dapat apa-apa gitu ya.
tidak ada diskon. Oke, baru masuk ke paket 2, itu paket oke ya. Ketentuannya apa tadi? Untuk paket oke kita copy saja. Barangnya semua kecuali tas ya. Oke, ini kita akan copy saja. Nanti dapat semua barang. Ini berlaku untuk semua barang kecuali tas. Harga di atas 7 juta diskon 20% ya. Oke, nanti tinggal paket yang terakhir adalah paket hemat. Oke. Ketentuannya adalah bila di atas 5 juta baru dapat kupon 100.000 untuk semua barang ya, kecuali tas dan cat warna. Oke. Ini sudah ya. Ini sudah. Yang pertama kali adalah kita buat harganya dulu gitu ya. Atau inputnya terlebih dahulu. Oke, pertama kita buat daftarnya. Pertama untuk buku tulis, misal HBT gitu ya. Harga buku tulis adalah 5.000. Kemudian harga pena. Pena adalah 6.000. Kemudian harga kotak pensil adalah 20.000. Kemudian harga tas adalah 50.000. Dan cat warna 30.000. Oke, seperti ini. Kita buat kasus yang pertama terlebih dahulu ya. Kita buat switch itu ya. Tapi kita buat inputnya terlebih dahulu ya. Misal input, kita buat misal gini ya, variabelnya misal pilih gitu ya. Kemudian input, pilih paket diskon yang dikehendaki ya. Oke, baru kita buat switch pilih gitu ya. Baru kita buat case-nya, case 1. Kita misal tampilkan dulu. Case 1 adalah paket jumbo ya. Paket jumbo. Tadi kita buat inputnya satu persatu yang mau dibeli apa saja itu ya. Kita buat input. Ini ya, misal untuk buku tulis BT sama dengan input jumlah buku tulis. Oke, jumlah buku tulisnya berapa. Kemudian pena. Oke, pena kita buat input. Nanti jumlah penanya berapa ya. Kemudian apa lagi tadi? Kotak pensil ya. Kotak pensil kita buat input juga.
jumlah kotak pensil gitu ya. Terus ada tas itu ya, input jumlah tas gitu ya. Dan yang terakhir adalah input cat warna gitu ya, itu jumlah cat warna. Oke, kalau sudah baru kita buat harganya. Harganya berarti nanti jumlah buku tulis dikali harga buku tulis itu ya. Kemudian pena dikali harganya dan seterusnya. Oke, seperti ini sudah. Kalau sudah baru kita cantumkan apa namanya, kita display harga normal ya. Atau pakai printf saja. Printf harga normalnya berapa gitu ya. Harga normal RP berapa gitu ya. Kita tampilkan variabel harga. Oke, harga normalnya sudah, baru masuk ke pilihannya di atas 10 juta atau 7 sampai 10 juta. Maka di dalam case 1 ada if harga di atas atau sama dengan ya, di atas atau sama dengan 10 juta. 10 juta. Oke. Maka nanti dapat diskon 30%. Nanti diskon sama dengan berarti 0,3 dari total harga. Kita tampilkan saja itu ya. Dapat diskon berapa rupiah gitu ya. Kita tampilkan variabel diskon. Oke. Kemudian dapat 1 buah dari masing-masing komponen. Oke. Nanti kita display juga gitu ya. Nanti dapat satu buah gitu ya. Dapat 1 buah buku tulis, dapat 1 buku tulis ya, dapat 1 buku tulis, 1 pena, 1 kotak pensil, 1 tas, dan 1 cat warna. Oke, seperti ini. Jadi nanti yang dibayar berapa? Jumlah dibayar berapa? Nanti yang dibayar adalah ya harganya dikurang diskon ya. Oke, sudah. Baru yang kedua adalah berarti pakai else if untuk harga di atas atau sama dengan 7 juta dan harga di bawah 10 juta sama, tapi nanti diskonnya 10% atau berapa tadi ya. Coba kita cek. Oh, 15% dan 1 buah masing-masing. Oh, yang tadi 2 buah ya, sorry. Yang paket jumbo tadi 2 buah. Yang ini kita ganti dulu jadi 2.
yang satu buah yang 7 sampai 10 juta. Oke. Kalau sudah semua yang ini kita copy gitu ya, kita paste, diskonnya diganti 15%, 0,15, dan dapat masing-masing satu buah barang ya dari yang sudah dibeli, dapat bonusnya ya. Oke, udah. Tinggal yang terakhir adalah apa? Yang terakhir tidak ada diskon, tidak ada diskon. Nanti tinggal kita tampilkan saja display tidak dapat diskon. Nanti jumlah yang dibayar sama dengan harga normalnya ya. Itu harga saja, harga. Oke, ini sudah kita akhiri dengan N itu if nya, kemudian masuk ke case 2. Oke, di case 2 adalah kita tampilkan dulu ini sebagai paket oke ya, semuanya kecuali tas ya tadi. Berarti inputnya dan harganya ya ini semuanya silahkan di copy ya, kecuali tas dihapus ya. Yang ada tasnya dihapus. Oke, kalau sudah masuk ke pengandaian pertama, jika harganya apa tadi kita cek, untuk paket 2 harganya di atas 7 juta, diskon 20% dan satu buah masing-masing komponen. 5 sampai 7 dapat 10% diskon. Kalau 3 sampai setengah dapat satu buah tas dan satu buah dan kotak pensil, satu lusin gitu ya. Oke. Berarti bila harga di atas 7 juta sama kita copy yang tadi ya, berarti yang ini itu nanti dapat diskon 20%. Berarti 0,2 gitu ya. Dapat diskon 20% dan juga dapat satu buah dari masing-masing barang kecuali tas ya. Kecuali tas. Oke, sudah. Pengandaian kedua yaitu nanti bila harganya di atas, ini di atas atau sama dengan ya 7 juta. Yang kedua nanti di atas atau sama dengan berapa, 3 juta ya, dan harganya di bawah berapa, bawah 7 juta. 5 sampai 7 ya, 5 sampai 7 diskon 10%. Harga di atas atau sama dengan 5 juta dan di bawah 7 juta. Oke, kita tampilkan diskonnya adalah 10% dan nanti dapat satu buah apa tadi, mendapatkan satu buah tas dan kotak pensil, satu lusin. Jadi nanti dapat satu buah, kita tuliskan satu buah tas dan satu lusin kotak pensil. Baru pengandaian
yang 3 sampai 5 juta adalah satu buah yang satu buah tas dan kotak pensil untuk 3 sampai 5 ya. Yang ini kita cut saja, berarti hanya diskon 10%. Baru pengandaian yang ketiga ya. Bila harga di atas atau sama dengan 3 juta dan harga di bawah 5 juta, oke. Nanti dapat satu tas dan satu lusin kotak pensil, sedangkan yang dibayar jumlahnya tetap. Nanti hanya harga. Tinggal yang terakhir, kecuali semua yang di atas, berarti nanti tidak ada diskon. Kita tampilkan display tidak ada diskon. Berarti yang dibayarkan adalah cuma harga, seperti harga mula-mula. Oke, kita akhiri dengan N. Baru nanti cash 3. Cash 3 adalah paket hemat ya. Itu nanti semua yang di atas kecuali tas dan cat warna yang inputnya kita tampilkan. Cat warnanya nggak ada, harganya juga kita tampilkan. Berarti yang ada cat warnanya kita hapus. Oke, sudah. Ketentuannya apa? Ketentuannya yang buat ini adalah yang kasus ketiga hanya berlaku bila di atas 5 juta nanti dapat kupon 100.000 gitu ya. Oke. Jadi nanti if harga di atas atau sama dengan 5 juta nanti dapat kupon ya. Semua barang dapat kupon 100.000. Oke, berarti semua barang ada buku tulis, pena, ada KP, apa ini, kotak pensil. Berarti cuma ada tiga benda ya. Karena ada 3 barang, untuk satu barang diskonnya 100.000 kupon, berarti nanti kita buat kupon, berarti total kuponnya adalah 300.000 ya. Karena jumlah barangnya ada 3, satu barang itu 100.000, berarti kuponnya 300.000. Kita tampilkan dulu untuk harga normal ya. Harga normalnya mana? Oke. Ini yang tadi ini belum ya. Buat harga normalnya kita tampilkan juga di semua cash. Kita taruh atas ya. Nah, berarti karena dapat kupon kita display saja. Display dapat kupon gitu ya. RP berapa itu? 62 STR itu kupon.
nanti dapat kupon 300.000 gitu. Ini nanti yang dibayar adalah, kita tampilkan, nanti jumlah yang dibayar, harga dikurang kupon. Oke, kupon. Oke, itu ya, udah selesai. Else, kecuali yang di atas, tinggal kita tampilkan tidak ada diskon. Tinggal kita tampilkan lagi jumlah yang dibayar adalah sama dengan harganya, harga awal. Kalau sudah, kita akhiri N untuk if-nya, kemudian N untuk sweet cash. Kita simpan gitu ya. Oke, kita masukkan di praktikum 4. Ini merupakan latihan if else dalam sweet cash ya. Kemudian kita run ya. Oke, nanti keluar hasilnya seperti ini. Ini ada keterangan paket-paketnya apa aja ya yang sudah kita buat itu. Oke. Kemudian diminta pilih paket diskon yang dikehendaki. Misal mau paket pertama, paket 1. Oke. Jumlah buku tulis, misal beli 40 buah. Jumlah penanya 80 gitu ya. Kotak pensilnya 40 juga. Jumlah tasnya 40. Cat warna misal 40. Oke. Total belanjanya 4.600.000. Oh, tidak dapat diskon. Oke. Kita coba lagi run ya. Kita coba paket 1. Jumlah buku tulisnya misal dalam jumlah banyak. Misal untuk beli untuk satu angkatan di mahasiswa gitu ya. Misal 250. Jumlah penanya 500 ya. Kotak pensilnya 250. Jumlah tasnya sama. Cat warnanya sama. Oke. Harganya adalah 29 juta. Dapat diskon 8 juta. Oh, ini lumayan ya, 8.700.000. Serta dapat 2 buah buku tulis, 2 pena, 2 kotak pensil dan sekian. Yang dibayar hanya 20 juta. Oke, kita coba run. Masuk pilihan ketiga misal. Paket hemat. Buku tulisnya cuma beli 50. Penanya misal 200. Banyak kan? Kotak pensil 75. Ya, hanya belanja 2.900.000 dan tidak dapat diskon. Oke, jadi seperti itu ya. Cara membuat pengandaian di dalam sebuah pilihan absolute sweet cash. Berarti bisa penggabungan sweet cash dengan if else atau if else if ya. Oke, baik. Sekarang kita akan memasuki praktikum 5, di mana praktikum 5 adalah hampir sama saja ya dengan seperti praktikum sebelumnya, itu membuat program, tapi halnya dalam hal ini kita pisah programnya itu menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama di dalam editor disebut sebagai program utama, dan bagian kedua disebut sebagai fungsi. Oke, berarti nanti tujuannya adalah kita ingin memanggil fungsi gitu ya melalui program, karena ada beberapa ada beberapa tools yang emang diharuskan membuat fungsi nanti. Contohnya misal membuat integral, nanti persamaannya dibuat dalam model fungsi ya. Kemudian ada trial, misal model Newton-Raphson ya, atau nanti model bisection dan lain sebagainya. Tetapi untuk metode-metode
penerapan seperti integrasi, baik itu trapezoidal, integrasi secara Simpson, kemudian nanti bisection, model Newton-Raphson, atau persamaan-persamaan regresi linear gitu, itu kita akan pelajari di praktikum-praktikum, berarti nanti praktikum 6, 7, 8 gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk lebih memudahkan, kalau untuk di modul sendiri ya, coba kita cek dulu modulnya. Oke, ini praktikum 5 pertama adalah membuat fungsi ya. Kalau di sini kita nanti akan memanggil fungsi dengan dua metode gitu ya. Metode yang pertama, metode langsung dipanggil ya, dengan mengetikkan nama fungsinya. Oke, dengan langsung mengetikkan nama fungsinya. Yang kedua adalah menggunakan istilah veval, jadi sama saja. Yang paling gampang ya cara langsung gitu ya. Nah, untuk aplikasinya sendiri di sini dilihat di layar bahwa untuk programnya ini merupakan program ya. Biasanya untuk fungsi di editor itu diawali pertama kali dengan membuat nama function. Ada tulisan function seperti ini. Nah, untuk contohnya sendiri yang ada di modul halaman 43 ini merupakan penerapan daripada integral ya. Integral. Model integral apa namanya Simpson ya. Ini adalah contohnya. Nah, sedangkan integral sendiri akan kita pelajari di praktikum kalau nggak 6, 7 ya, sekitar itu. Jadi untuk membuat program ya, di sini saya akan mencoba untuk membuat contoh-contoh program yang sederhana ataupun latihan yang pernah kita coba ya. Sedangkan untuk lebih detailnya seperti Simpson seperti ini nanti di praktikum 6, 7 atau praktikum ya seterusnya lah ya. Baik, kita clear dulu ya, kita clear dulu common window-nya. Kita buat editor baru. Baik, kita akan latihan membuat program yang sederhana yang disertai dengan fungsi. Oke, fungsi gitu ya. Oke, misal kita clear dulu ya, clear all gitu ya. Kita diminta buat input nilai X gitu ya. Oke, misal X sama dengan input masukkan nilai X. Oke, seperti ini. Udah. Kemudian ada rumus gitu ya. Ada rumus. Misal Y sama dengan X pangkat 2. Oke, seperti ini. X pangkat 2. Kemudian untuk rumus Z sendiri adalah X tambah Y. Kemudian kita diminta untuk membuat fungsi ini gitu ya. Misal yang ditanya adalah tentukan nilai dari misal fx, rumusnya sama dengan x kuadrat plus xy min xy ya, xy min 0,1 z pangkat 3. Oke. Tetapi nilai ini
fx sama dengan x kuadrat tambah xy min 0,1 z pangkat 3, emang bisa kita buat ke dalam satu program di sini ya. Tetapi kita akan mencoba memisahkannya ke dalam fungsi, sehingga yang fx ini akan kita tuliskan di fungsi. Oke. Berarti nanti caranya kita hanya akan memanggil fx-nya itu sendiri. Oke, sebelumnya coba kita buat fungsinya ya. Yang ini kita save dahulu gitu ya. Ini adalah program ya, main program. Kita kasih keterangan di sini. Yang kita buat ini adalah program utama, main program. Sekarang kita buat fungsinya. Oke, kita kasih keterangan bahwa ini adalah fungsi dari program 1 yang sudah kita buat ya tadi. Oke, fungsinya apa? Nah, untuk membuat fungsi, langkah pertama kalian harus mengetikkan function. Seperti biasa ya, function. Berarti ini artinya kalian akan membuat fungsi. Fungsinya apa? Oke, tadi fx ya. Fx, misal saja, nggak harus fx ya. Misal ya mau apa ya? Dx itu boleh. Sama dengan, nah, dx ini merupakan nanti rumus yang ingin kita buat ataupun berupa output variabel. Oke. Kita buat skripnya dulu. Nanti modelnya adalah function output variabel, kemudian sama dengan nama file, kemudian buka kurung input variabel. Seperti ini ya urutannya. Pertama function sudah, output variabelnya berupa rumus dx atau fx itu ya nanti. Kemudian nama file. Oke, nama file ini juga sebagai nama fungsi ya. Fungsinya mau dibuat namanya apa? Misal namanya fungsi 1 ini ya. Fungsi 1. Buka kurung input variabel. Ini kita isinya nanti dulu ya. Kita tutup kurung dulu. Oke. Kemudian kita masukkan rumusnya ya. Ini tadi ya. Biar enak di copy ya. Kita contek dulu. Rumusnya adalah diminta dx sama dengan x pangkat 2 ditambah x kali y dikurang 0,1 dikali z pangkat 3. Sudah selesai, tinggal kita ketikkan n. Kemudian input variabelnya apa? Untuk menghitung dx membutuhkan nilai x, y, dan z. Maka input variabelnya adalah nilai x, nilai y, dan nilai z. Oke, seperti ini. Kalau sudah di save, nanti namanya otomatis sama dengan yang kita ketikkan di sini ya, sebagai nama fungsi. Kita cek saja ketika di save, namanya otomatis sudah fungsi 1. Jadi jangan kalian ganti-ganti ya. Oke, namanya tetap itu biar terdeteksi. Oke. Ini sudah, fungsinya sudah jadi. Terus kita kembali ke program lagi. Oke, kita panggillah nilai fx yang sudah dibikin fungsinya. Nama fungsinya adalah fungsi 1. Oke, kita ketikkan saja, misal fx sama dengan fungsi 1. Tadi inputnya apa saja? X, Y, Z.
Berarti nilai X, Y, dan Z-nya harus sudah diketahui, yaitu ini. Dan kalau fx-nya ini letaknya kalian pindah di atas, nanti nggak akan terbaca, karena MATLAB membacanya dari baris pertama, baris kedua, tiga berurutan. Oke. Harus terstruktur. Kalau gini sudah terdeteksi nilai fx itu berapa, tinggal di display saja. Display. Syaratnya agar terdeteksi nanti adalah kalian harus meng-save nama program, meng-save program utama dan juga fungsi dalam satu folder yang sama. Oke. Sekarang coba kita tampilkan gitu ya. Misal nilai fx sama dengan num2 str, kita tampilkan fx. Oke, kita save lagi, kita run. Ceng folder, masukkan fx-nya 2, nilai fx-nya min 9,6. Oke, kita coba lagi, masukin 6, dapat nilai fx-nya, berarti secara otomatis itu ya. Kemudian misal kita buat dalam model matriks, x-nya ada banyak, misal 2 ini ya, 1 2 3 gitu ya. Oh, error. Rupanya error. Silakan dicek gitu ya. Di sini dikasih tahu gitu ya, bahwa error using power inline ya, inline 51 ya, dimana incorrect dimension for raising a matrix to a power, berarti dimensi dari pangkat itu salah. Berarti artinya karena ini merupakan matriks, kita ingin dia mengalihkan satu persatu, sehingga kita ingin ubah ke dalam model vektor. Kita cek programnya ya, nih pangkatnya kita kasih titik sehingga menjadi operasi apa namanya vektor. Kita run lagi. Oke, tadi x-nya 1 2 3, apakah sudah bisa? Error lagi, sama matriksnya. Berarti kita harus ubah dalam model vektor juga, selain di program juga di fungsi ya. Cek lagi fungsinya, mari kita cek. Oke, fungsinya yang ada operasi pangkat kali bagi, silakan sebelum tandanya kalian tambahin titik ya. Oke, kalau sudah, programnya kita run lagi, masukin lagi nilainya, misal 1 2 3, enter. Loh, bisa. Coba lagi dong, kita ganti, misal yang banyak ya, kita pakai array dari 0 kelipatan setengah berakhir 3 misal. Wah, panjang nih. Oke, berarti hasilnya sudah benar. Oke, begitulah cara membuat program gitu ya, dimana rumus-rumusnya kita jadikan sebagai fungsi. Oke, contoh-contoh yang sederhana, latihan yang sudah kita buat juga bisa diterapkan gitu ya. Kita coba untuk latihan, kita cek dulu ya soalnya yang ada di modul. Kita clear dulu command window, kita buka modulnya. Oke, ini modulnya. Oke, ini membuat fungsi dalam fungsi ya, nanti lah ya, sebentar lagi. Oke, ini nih latihannya. Kita kan sudah pernah membuat nih. Oke, dari praktikum 3 yang menghitung konsanta kesetimbangan ya,
atau pertemuan sebelumnya. Buatlah fungsi dengan nama lat phone dengan output variabel t dan input variabel x. Ingat, output variabel t berarti fungsinya adalah untuk menghitung nilai t. Fungsinya untuk menghitung nilai t. Kemudian dengan input variabel x. Oke, input variabel x. Kita cek x dan t kaitannya di mana itu ya. Untuk menghitung t membutuhkan nilai k ya. Untuk menghitung k butuh tekanan parsial komponen A, B, dan C. Untuk menghitung PAP, BPC butuh nilai X. Oke. X-nya kita inputkan. Oke. Berarti gimana caranya? Kita buka aja filenya ya. Kan kita sudah nyoba ini praktikum sebelumnya. Biar gampang kita buka filenya, tinggal copy nanti ya. Kita buka praktikum 3 ya, tentang konstanta kesetimbangan. Oke, ini ya. Kita sudah pernah buat nih, tinggal kita edit saja. Diminta input nilai X, input variabelnya, outputnya nilai T. Oke, nilai T. Oke, kita cek. Cara sederhananya berarti nanti ini ya. Sebenarnya ini bisa banyak ya modelnya. Kalau kita hanya rumus T-nya saja, ini yang dimasukkan ke fungsi, berarti nanti untuk menghitung T butuh nilai B, nilai K, dan nilai A. Berarti yang inputnya ya nanti input B, input K, input A. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba dulu ya yang gampang, yang paling gampang. Sebelumnya ini kita ganti dulu ya judulnya. Jadi latihan 1 praktikum 5. Silakan di save as ya. Ini sebagai praktikum 5. Gimana ya? Oke. Dua. Oke. Dah. Sekarang T-nya kita mau masukkan sebagai fungsi ya. Yang suhu kesetimbangan. Ini kita hilangkan. Kemudian kita new script ya. Kita buat fungsi function. Oke, tadi ingat yang pertama ketikan function, kemudian output variabelnya misal kita buat rumus T ya. T coba yang pertama. Oke, misal nama fungsinya adalah apa? Misal ini ya, suhu 1 gitu ya. Namanya misal begini, suhu 1, buka kurung, nanti kita isi ya, kita masukkan rumusnya. Nah ini T sama dengan B per log K per A, kita kasih N. Oke.
Baru kita lihat. Ini kan T coba, maka di sini juga harus T coba rumusnya ya. Atau ya T aja ya. Gini. Udah gini ya. Udah selesai. Untuk menghitung T membutuhkan nilai B. Maka di sini kita taruh B. Terus butuh nilai K dan A. Berarti B, K, A. Kita save. Namanya suhu 1. Oke. Ini kita copy saja. Suhu 1. Oke. Kita masuk ke sini. Oke. Yang tadi suhu kesetimbangan adalah T kan variabelnya. Kita panggil T sama dengan nama langsung ya. Caranya langsung, yaitu nama fungsinya tadi adalah suhu 1. Ini ya, suhu 1. Kemudian input variabelnya butuh apa? Yaitu butuh B, K, dan A. Cukup seperti ini. Tinggal di save ulang, tinggal di run. Cek deh command window. Sudah jadi. Oke, gitu ya. Gampang bukan kan? Gampang ya. Misal metode kedua yang cara veval tadi ya. Sama, ini kita hapus gitu ya. Kita ketik veval, buka kurung ya. Nanti ada petunjuk ini. Veval buka kurung fun. Fun ini adalah nama fungsi. Bisa menggunakan add seperti ini atau diapit petik gini ya, bebas. Misal pakai yang petik dulu, namanya adalah suhu 1, dibalas tutup dengan petik, koma, input variabelnya apa tadi, yaitu nilai B, nilai K, dan nilai A, tutup kurung. Kita run lagi. Kita cek command window-nya, hasilnya sama. Ya, sama saja emang. Caranya saja yang berbeda-beda. Kemudian petiknya kita ganti dengan tanda add. Ya. Add juga bisa. Yes. Oke, kita cek. Ini sudah di run. Oke, hasilnya sama saja. Oke, seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau ingin inputnya X ya, yang butuh X nilai apa? Misal ini PA PB PC. PA PB PC-nya nanti ya tinggal kita ini aja ya, kita ganti itu ya. Rumuskannya juga itu ya. Ini tinggal kita pindahkan loh. Pindahkan. Ini kita save lagi ya. Kita edit di suhu 1 tadi. Semuanya dipindah saja di sini. Nah. Oke. Menghitung T butuh B. B sudah, K-nya udah ada rumus, berarti ini nggak perlu K lagi. A-nya masih ada. Terus butuh P nih, P. Kita masukin P di sini. Kemudian variabel apa saja yang belum ada? X. Kita taruh X di sini. Jadi nanti B, A, P, X. Nah, misal ini cuma B. Ini B sama A gitu ya. P sama X-nya nggak ada. Apakah bisa jalan programnya? Kita run. Error. Keterangannya not enough input argument. Di mana? Di veval. Di veval inputnya kan butuh B, A, P, dan X. Di sini tertulis B sama A, makanya ada keterangan inputnya kurang, ya tinggal ditambahin. Apalagi yang dibutuhkan ya nilai P sama X. Di run lagi. Oke nih, ini ada K. K-nya, oh ya, ini kita butuh K di sini. Nah, itu gimana caranya gitu ya?
Caranya gimana? Sedangkan K-nya di sini. Coba kita tambahkan aja. Di sini koma K, di save di fungsinya ya. Di sininya juga di file-nya koma K. Apakah bisa kita run? Nggak bisa. Oke, terus caranya gimana? Caranya gimana itu ya? Sedangkan untuk suhu 1 tadi ini rumus akhirnya T gitu ya. Oke, caranya bisa seperti ini gitu ya. K-nya kita panggil, kita kirimkan gitu ya. Kita kirimkan K. Bisa menggunakan global. Kita ketikkan atau kita ketikkan ya, global K ini ya. Ini kita ketikkan juga di program. Mungkin bisa ya. Yang tadi dihapus di sini. Setelah CLC kita tambahin global K. Apakah sudah bisa? Kita run lagi. Sudah bisa. Oke. Jadi fungsi global adalah mengirim data variabel. Syaratnya, misal di fungsi kita ingin kirimkan K dengan menggunakan global K, maka kita ingin kirimkan K-nya kemana? Kita ingin kirimkannya di program, maka di program juga harus dituliskan global. Oke, seperti itu ya. Oke, terus apa lagi ya? Kita ingin buat fungsi dalam fungsi. Nah, fungsi dalam fungsi itu gimana itu ya? Apakah bisa di dalam program ada 2 fungsi? Ya bisa-bisa aja gitu ya. Caranya gimana? Oke, kita coba ke yang soal pertama tadi ya. Oke, yang sederhana. Oke, dimana dalam hal ini kita membuat fungsi tadi ya, yang X, Y, Z ini input, kemudian ada rumus fx x kuadrat plus xy min 0,1 Z pangkat 3. Fungsinya adalah rumus ini. Nah, kita sudah buat ini ya. Ini udah kita buat. Nah, cara buat fungsi dalam fungsinya gimana? Oke, biar ada editor baru ya. Semua programnya kita copy. Kita buat editor baru. Oke. Syarat membuat fungsi dalam fungsi nanti adalah program utamanya juga harus sebagai fungsi. Jadi semuanya harus dalam fungsi. Oke. Kalau program utamanya ini bukan sebagai fungsi, dia tidak bisa memanggil fungsi dalam fungsi. Oke. Berarti gimana caranya? Ini kita ubah dalam fungsi. Kita tambahin aja function ya. Oke, nama fungsinya apa gitu ya. Misal nama fungsinya itu apa ya? Oke, misal ini kan kita ingin tampilkan fx gitu ya. Misal fx juga boleh, fx. Kayak gini ya. Nama fungsinya bebas. Misal nama fungsinya adalah nomor 3 fungsi dalam fungsi. Oke. Kita nggak perlu buat input variabel ya. Karena apa? Karena ini kan awalnya sebagai program. Ya kan? Nilainya sudah ada di sini, yang nggak perlu diinputkan. Oke, jadi fungsi pertama ini adalah nanti bertindak sebagai program. Oke, kita save. Namanya sudah terdeteksi ya. Nama 3 fungsi dalam fungsi. Kita save saja, save. Nah, kemudian di dalam fungsi ini
fx ya, membutuhkan nama fungsi yaitu fungsi 1. Nah, fungsi 1 ini misal kita ganti namanya jadi fungsi 2 gitu ya. Fungsi 2. Isi fungsi ini apa? Yaitu rumus ini ya. X kuadrat tambah XY min 0,1 Z pangkat 3. Maka di baris terakhir ini kan sebagai fungsi ya. Kita akhiri dengan N. Kemudian kita buat fungsi lagi di bawahnya, function. Oke. Apa? Misal dx tadi ya. Dx sama dengan nama fungsinya kita inginkan namanya sebagai fungsi 2. Berarti dx sama dengan fungsi 2. Inputnya adalah x, y, dan z. Seperti ini. Kita ketikkan rumusnya, dx sama dengan x pangkat 2 ditambah x kali y dikurang 0,1 kali z pangkat 3. Terus diakhiri dengan n. Jangan lupa tadi untuk mengubah ke dalam vektor dioperasi perkalian, pembagian atau perpangkatan ya, ditambahin titik gitu ya, sebelum simbolnya. Dah seperti ini. Tinggal di save ulang. Kalau sudah langsung aja di run. Oke. Nih, masukkan nilai x. Kita coba 2 enter. Langsung keluar. Ini kenapa kok ada ans di sini? Ya karena ini display. Ya. Dan ini kan namanya fx. Fx, fungsi fx seharusnya adalah, karena di sini fungsinya sebagai fx. Fx ini harus di baris paling terakhir seharusnya ya. Karena itu coba kita displaynya pindah saja. Kita pindah di baris sebelumnya ya. Kita save, terus kita run lagi. Nih, masukkan nilai x misal 3. Loh, displaynya nggak mau gitu ya. Iya, karena fx-nya belum kan. Ini nggak usah itu ya. Kalau mau, oke. Loh, ini nggak bisa. Oh, kan? Iya, karena rumusnya kan ini. Ya kan? Terus gimana? Coba kita hapus ya. Oh, kita hapus, apa yang terjadi? Misal masukkan 3. Oke. Udah keluar ans. Ans di sini adalah menjawab dari ini. Berarti dia sudah langsung di display gitu ya. Sudah langsung otomatis sudah langsung di display sama dia. Oke. Karena ya fungsi itu ya. Sudah langsung di display. Jadi bisa ya, fungsi dalam fungsi. Coba kita run lagi. X-nya kita buat kayak tadi ya. Dimulai dari 0, kelipatan 0,5, diakhiri 3. Bisa juga. Ini nilainya. Oke. Ini adalah contoh fungsi dalam fungsi. Oke. Terus untuk yang konstan kesetimbangan tadi ini juga bisa. Ya, caranya sama saja seperti yang tadi ya. Silahkan yang itu ya, kalian coba-coba ya. Kalian coba-coba saja. Oke. Nah, untuk lebih memahami praktikum 4 dan 5, silakan kalian kerjakan tugas ya. Tugas lagi ya. Ya, buat memberikan pemahaman ya. Oke, tugasnya apa? Kita buka modul ya. Nah, untuk yang model ini kalian bisa coba sendiri ya. Yang ada di modul halaman 43. Ini adalah cara memanggil fungsi ya. Intinya
ada pemanggilan fungsi yang mencantumkan VFAL atau langsung dengan namanya. Untuk programnya ini sendiri, ini merupakan ya program seperti tadi ya, integrasi ya. Jadi karena program integrasi sendiri belum dipelajari ya, untuk lebih gampangnya ya, kita pakai contoh sederhana ya, cara memanggil fungsi dan juga cara membuat fungsi seperti yang sudah dicontohkan tadi. Tugasnya adalah sudah ada di modul. Oke, pertama ya, pertama adalah yang ini ya, pertama untuk for n, pengulangan for n. Silakan kalian kerjakan pertama soal nomor 2 ya. Buatlah kontrol arus dengan, kalau kita masukkan nilai angkanya angka ganjil, keluar tulisan ganjil, kalau genap tulisan genap. Itu yang pertama. Nanti kalau kalian sudah bisa membuat itu, kita masuk lagi ini ke soal nomor 4. Kalian kerjakan menggunakan metode if else ya. Dimana ini ada nih, if Z positif maka rumus A nya ini, jika Z negatif rumusnya Z sama dengan log Y. Hasilnya di sini ya. Untuk mengecek benar atau salah, hasilnya harus sama seperti ini ya. Tuh. Itu soal nomor 2. Soal ketiga adalah soal while n. Ini yang nomor 2. Nomor 1 sudah dibahas di video praktikum ya. Nomor 2 caranya sama dengan nomor 1. Silakan kalian cek video praktikum 4. Kemudian yang sweet case. Oke. Sweet case ini sudah dibahas di video praktikum ya. Jadi tidak usah. Nah, kemudian if else ini sudah kita coba yang diskon-diskon ya. Nah, untuk tugas yang nomor 3. Nih ya, if else nomor 3, buatlah program untuk membuat nilai akhir gitu ya. Tugas 1 nilainya 25%, tugas 2 sekian. Pengandaiannya ada berapa? Ini ya. Untuk nilai A 80 sampai 100, ini pengandaian pertama. Amin pengandaian kedua, B plus pengandaian ketiga, B keempat, B min kelima, C plus 6, berarti ada 7 pengandaian di soal nomor 3. Oke. Tugasnya sama ya, berkelompok. Kelompoknya sama ya dengan sebelumnya. Oke, lanjut lagi. Oke. Terakhir adalah ini ya, conditional sweet case dan if else. Ini adalah penggabungan sweet case dan if else. Tadi di paling awal kita sudah buat contohnya ya, kita sudah berikan contohnya. Silakan kalian kerjakan soal yang ini. Berarti ada berapa nih soalnya, kita cek ya. Dari yang atas, nomor 1 buat kontrol arus yang for n, nomor 2 ini if else, nomor 3 while n, soal nomor 4 if else if else if else if ya. Yang soal kelima ini sweet case dan pengandaian if else.
Dan yang keenam adalah membuat grafik. Hasil grafiknya seperti ini. Ini sudah dibahas di video praktikum 4 bagaimana cara membuat grafik subplot, dimana dalam satu figur itu bisa berisi 4 grafik seperti ini. Warna-warna grafik juga sudah kita buat ya. R merah, red, ini biru B, hijau green, dan lain sebagainya. Oke. Untuk tugasnya berarti kan tugas ini untuk nanti untuk di praktikum 5 besok tugasnya baru dikerjain. Berarti nanti pengumpulannya ya 1 minggu kemudian. Berarti nanti di praktikum 6. Besok minggu depan kan praktikum 5. Nanti kemungkinan di praktikum 5 hasil review dari tugas 1 mungkin kita akan berikan, ataupun kita akan buat videonya untuk kalian revisi sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian nanti untuk tugas yang ini di pertemuan pas praktikum 6 ya, terakhir. Berarti yang praktikum 6 ini tentang algoritma. Oke, baik, demikian untuk materi praktikum 5, yaitu membuat fungsi dan juga pemanggilan fungsi ya, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.